Kita memasuki segmen yang kedua, di mana segmen yang kedua ini merupakan segmen penajaman visi misi. Di segmen ini akan dibagi dengan dua sesi, yakni sesi Bupati dan juga sesi Wakil Bupati. Kesempatan pertama akan diberikan kepada nomor urut 2 untuk bisa memilih terlebih dahulu nomor ataupun huruf yang tersedia di layar untuk kemudian nanti saya bacakan pertanyaannya. Kepada calon Bupati nomor urut 2, Insinyur Petrus Kasiyu, saya persilakan untuk bisa memilih terlebih dahulu. Huruf apa, Pak? B. Huruf B, bravo. Saya hanya akan membaca sekali, mohon Bapak simak untuk nanti dijawab dalam durasi waktu 2 menit. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kawasan industri dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM Nasional tahun 2020-2024. Sementara potensi sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas. Rencana apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih. PMK 2 sudah membangun Pusat Pelatihan Industri dan Migas atau P2 Tim sejak tahun 2018 lalu. Dan sudah menghasilkan sekitar 586 siswa bersertifikat internasional. Dan saat ini sebagian besar sudah bekerja di proyek-proyek nasional maupun proyek tangguh. Yang kedua, kami sudah membangun kerjasama dengan BP Tangguh, Genting Oil, Petrotechno, dan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat kapasitas dan kualitas tenaga kerja orang asli Papua. Bersama Kementerian Perindustrian, kami juga sedang menggagas akan membangun politeknik industri untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja di sektor migas dan industri. Demikian. Waktu Bapak berdua masih 58 detik, mau ditambahkan? Bisa. Silakan. Untuk tenaga kerja itu kami sudah lakukan. Ya, tinggal kita menambah masalah fasilitas dengan tenaga yang harus kita akomodir ya dari 7 suku sehingga mereka bisa berkiprah di negerinya sendiri. Itu. Masih ada waktu 30 detik, Bapak? Cukup. Baik, kita stop terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak silakan memilih calon Bupati. Nomor A. A. Alfa. Mohon Bapak berkenan untuk menyimak. Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran di tahun 2019 sebanyak 8,03%. Kondisi ini dikhawatirkan akan bertambah karena pandemi COVID-19 di tahun 2020. Apa kebijakan yang selaras dengan kebijakan tingkat provinsi dan nasional untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari kata pertama. Kami pasangan Ayo punya program untuk masalah yang terkait dengan pandemi itu. Pertama, kami harus membuat bantuan-bantuan sosial yang terkait pada masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung COVID tersebut. Yang kedua, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang kena dampak tersebut agar supaya bisa mereka terbangun ekonominya, terbangun kesadarannya untuk segera punya kemampuan untuk bisa bangkit kembali. Selain itu, kami juga melihat potensi-potensi yang bisa digali tanpa mengganggu APBD kita. Saya kira itu yang bisa kami lakukan. Ya. Masih ada 1 menit 20 detik. Baik, kita simak bahwa pemerintah pusat telah melakukan yang namanya Kartu Prakerja. Sehingga dengan adanya Kartu Prakerja ini, masyarakat di kota dapat menerima apa yang menjadi program nasional sehingga angka pengangguran itu kita bisa atasi dalam masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak 50 detik. Saya tambahkan. Silakan. Jadi di samping tadi kita punya kartu kerja itu, kita melihat sekarang akar permasalahan yang terjadi sehingga masyarakat itu tidak bisa bangkit dari pandemi COVID itu. Maka hal utama yang kita lakukan adalah kita mencari akar permasalahan yang terjadi di mana masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita memberikan jas kepada masyarakat sehingga kita dapat terbantu dan bisa termotivasi untuk bangkit kembali dari pandemi COVID. Jadi masyarakat tidak terpuruk dengan pandemi, tapi dia bisa bangkit. Baik. Dan bisa berkembang kembali. Terima kasih. Terima kasih.
Kita akan, masih ada waktu? Dicukupkan saja, kita stop ya Pak. Baik, saya boleh minta tepuk tangan lagi deh biar semangat. Kayaknya masih deg-degan ya Pak ya. Karena disimak dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kesempatan untuk calon wakil bupati untuk memilih pertanyaan. Kesempatan pertama, silakan Pak Matret. Saya C. C, Charlie. Charlie. Mohon berkenan untuk disimak Bapak. Ya. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang otonomi khusus di bidang pendidikan dan kesehatan. Apa saja program real yang dapat saudara lakukan jika terpilih untuk menyelesaikan akar permasalahan pendidikan dan kesehatan orang asli Papua? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Baik, jadi untuk pendidikan itu kan sudah berjalan bantuan dana gratis dari TK sampai perguruan tinggi sampai dengan kita lanjutkan anak-anak kita ke luar negeri. Ada 6 orang yang kami sudah sekolahkan di sana. Jadi bantuan pendidikan saya kira ini sudah berjalan. Ya, jadi tidak ada yang katakan bahwa tidak ada dana pendidikan yang gratis, tapi semua sudah digratiskan. Hanya kita perbaiki kualitas guru dengan mempersiapkan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan ini lebih baik. Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan ini sudah berjalan bagus. Tinggal kita meningkatkan. Nah, begitupun kesehatan. Ya, kesehatan juga harus. Selama kita penanganan, contoh kecil saja, penanganan COVID, kami sudah dari tadinya angka merah kembali ke hijau. Ini kami sudah lakukan. Jadi baik itu pelayanan, terutama masalah tenaga kesehatan, terus tunjangan untuk kegiatan-kegiatan, peralatan dan lain sebagainya, itu kami sudah siapkan. Sehingga pada saat kesehatan ini, sekarang ini kan ada beberapa dokter ada di beberapa distrik dengan fasilitas yang ada, tapi masih banyak yang kurang. Tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal itu ke depan. Saya kira seperti itu. Masih ada 17 detik Bapak, mau Bisa. ditambahkan? Ya, jadi untuk kesehatan, ya saya tambahkan bahwa di 28 distrik itu sudah ada puskesmas. Tinggal kita benahi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 2 Bapak Matret Kokop SH. Selanjutnya silakan Pak Yohanes Madibui, berkenan untuk memilih Bapak. Yang D. Delta. Ya. Baik, Delta. Mohon berkenan disimak ya Pak. Masyarakat Papua memiliki ikatan sosial yang kuat, menghormati ajaran agama dan hukum adat. Apa kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal yang akan Anda lakukan apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Waktu Ya. Bapak 2 menit. Baik, yang jelas ketika kami dipilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan memperhatikan kearifan lokal. Sehingga kegiatan di dalam keagamaan, contohnya sekolah minggu akan kita tingkatkan, dan khususnya muslim juga kita bisa tingkatkan. Sehingga apa yang menjadi misi kita terkait dengan religius kepada anak-anak kita ke depan bisa kita tingkatkan dengan program misi kita terhadap misi kita. Masih ada waktu Bapak, silakan. Saya tambah. Boleh tambah tuh. Silakan. Ya. Di dalam misi kami yang namanya penguatan kapasitas lembaga masyarakat adat, itu kita mendukung pertama musyawarah besar 7 suku. Yang kedua, perlibatan lembaga masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan pemerintah. Yang ketiga, pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan-kebijakan dibuat terkait dengan peraturan daerah yang termasuk tenaga kerja. Yang berikut adalah penguatan lembaga masyarakat non 7 suku, karena kami tahu kami Bintuni itu ada 9 suku, bukan 7 suku. 7 suku asli Papua, asli Sisar Matiti, suku ke-8 adalah suku Papua yang mendiami Teluk Binti, dan suku ke-9 suku Nusantara. Maka itu menjadi satu kekuatan besar yang bisa kita untuk mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sehingga dalam pembangunan itu kita tidak mendapat masalah di kemudian hari. Kenapa harus libatkan lembaga masyarakat adat? Yang pertama,
kita kendala di Bintun ini adalah tentang perekrutan tenaga kerja. Kalau kelibatan masyarakat ada dalam kebijakan pemerintah daerah dan membuat perda tentang tenaga kerja, maka harapan kami ke depan bahwa tidak ada menjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih. Masih ada 20 detik? Cukup, boleh di stop. Baik, saya minta tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua pasangan calon. Kita sudah menuntaskan segmen yang kedua, kita jeda kembali, usai jeda kita akan mendengarkan seperti apa kemudian ketika kedua pasangan ini saling berdebat mempertanggungjawabkan visi misi yang mereka usung dengan menjawab pertanyaan juga dari penyusun materi. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami.